Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada kaidah yang terakhir dari kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran terkait dengan kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, yaitu kaidah yang diambil dari surat Al-Isra ayat 9. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Lillati hiya aqwam. Yang artinya sesungguhnya Quran ini Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang terbaik. Memberi petunjuk pada yang terbaik. Ini kaidah seakan-akan dia adalah kesimpulan dari 49 kaidah sebelumnya. Oleh karenanya kaidah ini dijadikan sebagai kaidah penutup, ya. Ya, dijadikan sebagai kaidah penutup oleh penulis. Kaidah penutup oleh penulis. Itu Syekh Dr. Umar Muqbil, ya. Yang mengarang kitab ini. Karena dia adalah kesimpulan dari kaidah-kaidah sebelumnya, ya. Ini kesimpulan dari 49 kaidah sebelumnya. Timbul pertanyaan, kenapa Al-Quran adalah memberi petunjuk kepada yang terbaik? Qatadah rahimahullahu ta'ala berkata, Innal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Al-Quran itu menjelaskan kepada kalian terhadap penyakit kalian dan juga obat kalian. Fa amma da'ukum fadzunubu wal khotaya. Adapun penyakit kalian dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wa amma dawaukum fal istighfar. Maka obat kalian adalah istighfar. Dan ini beliau mengambil kesimpulan bahwasanya seluruh problematika diisyaratkan oleh Al-Quran. Sekaligus seluruh solusinya juga diisyaratkan oleh Al-Quran. Maka siapa yang ingin mencari petunjuk terbaik, maka hendaknya dia mencari petunjuk dari Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Ya. Kenapa Al-Quran adalah petunjuk yang terbaik? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Amin Shinqiti. Ya. Kenapa Al-Quran petunjuk atau solusi terbaik dari seluruh permasalahan, dari seluruh problematika. Saya bacakan, ya, perkataan Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullahu taala. Ya. Beliau berkata, "Dzakara jalla wa ala fi hadhihi al-ayah al-karimah." Allah menyebutkan dalam ayat ini, "Anna hadzal Qur'an al-'azim alladhi huwa a'dhamul kutubi samawiyah." Dia mengatakan bahwasanya Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah kitab a'dhamu al-kutubi samawiyah. A'dhamu al-kutub samawiyah. Yaitu kitab suci teragung. Dia lebih agung daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Lebih agung daripada Taurat, lebih agung daripada Injil, lebih agung daripada Zabur, lebih agung daripada Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, dan juga kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dia a'dhamul kutub samawiyah. Karena dia adalah merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan sebagai bekal bagi nabi yang terakhir. Dan ini konsekuensi logis. Kenapa Al-Quran adalah kitab yang teragung? Karena dia adalah
bekal yang Allah turunkan kepada nabi yang terakhir. Yang nabi terakhir tersebut adalah nabi yang tidak akan ada lagi penyempurnanya. Dia harus nabi yang paling apa? Sempurna. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya mungkin diturunkan, diberikan kitab suci, kemudian akhirnya expired hukumnya. Lanjut dengan nabi berikutnya. Atau hanya cocok pada kaum tertentu, tidak cocok bagi kaum yang lain. Maka sebagian nabi hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud, Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, dan nabi-nabi Bani Israel hanya diutus kepada Bani Israel. Sehingga mereka ada waktu expirednya dan juga hanya cocok untuk kaumnya. Adapun ketika diutus Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW adalah diutus rahmatan lil alamin. Itu rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, Al-Furqan ala 'abdihi, kepada hambanya itu Nabi Muhammad SAW. Buat apa? Liyakuna lil alamin nadhira, agar Nabi Muhammad SAW menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Ini di antara keistimewaan Nabi SAW, adalah Nabi yang terakhir. Ya. Jadi konsekuensi logis kenapa dia adalah a'zamul kutub, jadi kitab suci teragung, karena tadi apa? Diutus kepada Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir atau penutup. Yang di antara ciri khas Nabi terakhir tersebut, ciri khasnya adalah Nabi tersebut tidak ada lagi Nabi setelahnya. Setelahnya yang menyempurnakannya. Maka dia paling sempurna. Sempurnakannya. Baik. Yang Nabi tersebut juga adalah Nabi untuk seluruh alam semesta, seluruh kaum, seluruh suku dan bangsa. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kemudian syariat Nabi Muhammad SAW tidak mengenal expired, tidak mengenal mansukh. Ya, akan terus berlaku pada semua tempat dan zaman dan waktu. Ya, bahkan hingga hari kiamat. Ya, hingga hari kiamat. Oleh karenanya ketika di akhir zaman yang akan ketika Nabi Isa alaihissalam turun, maka dia akan berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maka kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi ini harus merupakan kitab suci yang teragung, ya. Daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Makanya di sini disebutkan wa a'zamul kutubis samawiyah, dia adalah kitab suci yang teragung. Wa ajma'uha li jamil ulum. Di antara sebab yang kedua kata Shinqiti yaitu bahwasanya ilmunya yang paling ilmu yang dikandungnya paling luas. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Taurat yang ada sekarang, ya, maka tidak banyak kandungan ilmu yang disampaikan. Kebanyakan sejarah, bahkan Taurat Perjanjian Lama yang termaktub sekarang mungkin 3/4-nya sejarah Bani Israel aja, sejarah Bani Israel. Ya. Tapi beda dengan Al-Quran. Di situ ada mau'idhah, ada hukum-hukum, ada adab-adab, ada sebagian sains di situ, ilmu yang luar biasa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, sehingga dia paling komprehensif dalam mengumpulkan ilmu-ilmu. Dan dia adalah kitab yang terakhir. Kitab suci yang terakhir. Kemudian juga ini semua kata Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullah taala, 3 sebab ini maka yahdi lillatihi aqwam. Jadilah Al-Qur'an memberi petunjuk kepada yang terbaik, solusi yang terbaik. Ai at-tariqatu allati hiya asaddu wa a'dalu wa aswabu. Al-Quran akan menunjukkan kepada solusi atau jalan yang paling tepat, yang paling adil, dan yang paling benar. Paling tepat, paling adil, dan paling benar. Ya.
Kemudian dia berkata, "Wa hadhil ayatul karimatu ajmalallahu jalla wa ala fiha jami'a ma fil Qur'an minal huda ila khairit turuq." Dalam Al-Qur'an maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya semua ayat dalam Al-Qur'an itu akan menunjukkan kepada jalan yang terbaik, jalan yang paling adil, jalan yang paling benar. Falau tatabba'na tafsilaha ala wajhil kamal la ataina ala jamil Qur'anil azim. Kalau kita ingin menjelaskan setiap ayat menunjukkan akan kesempurnaan, maka kita akan menjelaskan setiap ayat pasti menunjukkan kepada jalan yang terbaik, jalan yang terbaik. Disyumuliha di jami'i ma fihi minal huda ila khairai dunya wal akhirah. Karena semua ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an menunjukkan kepada jalan yang terbaik untuk meraih kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Intinya inilah sebenarnya hakikat dari Al-Qur'an. 49 kaidah sebelum yang sudah kita bahas semuanya menunjukkan kepada bagaimana kita menjalani kehidupan ini dalam menghadapi permasalahan hidup secara privasi dan juga bagaimana ketika berinteraksi dengan masyarakat. Semuanya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, kalau kita mau bahas satu persatu, misalnya akidah yang ditunjuk oleh Al-Qur'an sungguh luar biasa, sempurna dibandingkan dengan akidah-akidah yang lain. Kalau kita membahas tentang misalnya ya perilaku pribadi yang terbaik dalam Al-Qur'an, maka Allah menunjukkan akhlak-akhlak termulia dalam Al-Qur'an yang tidak dijelaskan dalam kitab-kitab suci yang lainnya, bahkan tidak dijelaskan dalam buku-buku yang lainnya. Kalau kita mau lihat bagaimana sikap sosial yang terbaik, maka Al-Quran menjelaskan bagaimana cara bersosial yang terbaik, yang paling benar, yang paling tepat, karena Allah yang menurunkan petunjuk tersebut. Dari sini kita sebagai seorang Muslim, hendaknya berusaha mengikatkan diri kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Hanya saja yang jadi masalah, kita kurang mengenal petunjuk-petunjuk tersebut. Kalau kita mau meneliti penjelasan para ulama, bahwasanya segala petunjuk-petunjuk, solusi-solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran, maka itu solusi yang terbaik, petunjuk yang terbaik. Maka siapa yang ingin menjadi orang yang paling berakhlak mulia, pelajari Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Apa sih akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Al-Quran? Banyak sekali Allah berbicara tentang akhlak. Ya, tentang akhlak dalam Al-Quran. Memaafkan misalnya, berlapang dada misalnya, ya, sopan santun diajarkan. Dalam Al-Quran ada. Siapa yang ingin menjadi orang berakhlak terbaik, maka silakan belajar Al-Quran. Tentunya terlebih lagi dengan bimbingan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin misalnya menjadi suami yang terbaik, dalam Al-Quran ada. Bagaimana cara menjadi suami yang terbaik. Adab-adab yang terkait antara suami istri. Ya, Allah menjelaskan. Kemudian diperinci dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang akan menjadi suami yang terbaik. Bahkan kalau ingin bersiasat yang terbaik, Al-Quran juga menjelaskan tentang siasat yang terbaik, tentang bagaimana hubungan kenegaraan. Ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran yang kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Quran ini adalah petunjuk dalam segala hal, karena Al-Quran isinya sangat lengkap, komprehensif, dan juga memberikan penjelasan yang terbaik. Maka bagaimana seorang kemudian ketika menghadapi permasalahan, dia meninggalkan Al-Quran, kemudian mencari solusi-solusi dari tempat yang lain. Ini salah satu bentuk tidak mengagungkan Al-Quran. Dia tidak cari di Islam, malah dia cari di ajaran-ajaran yang lain. Sementara Islam sudah menawarkan semua kebaikan dengan petunjuk yang terbaik. Dan ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang sekuler misalnya, yang menyangka bahwasanya Al-Quran hanyalah kitab suci yang terkait dengan wejangan-wejangan saja, tentang menyebut hari akhirat saja. Itu tidak benar. Al-Quran lengkap. Situ ada masalah wejangan-wejangan, ada masalah hari akhirat, masalah akhlak, masalah siasah, masalah politik, masalah kemasyarakatan, masalah individu, berinteraksi dengan istri, bagaimana sikap terhadap anak-anak, bahkan masalah tetangga juga disebutkan dalam Al-Quran. Maka lengkap. Ya. Adab bertamu juga disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena tidak benar Al-Quran hanya bahas ke masjid aja. Itu enggak benar. Al-Quran ini dibahas semuanya. Maka tidak benar persangkaan orang-orang sekuler yang menganggap bahwasanya Al-Quran hanyalah terbatas pada hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan dalam masalah kriminal, Al-Quran menjelaskan bagaimana hukum-hukum yang berlaku bagi orang yang berbuat apa? Kriminal, ada hukum-hukum had, ada semua. Bagaimana bentuk suatu negara, Al-Quran juga sebutkan. Bagaimana adab ketika peperangan, Al-Quran juga
Sebutkan. Bahkan bagaimana kalau terjadi perjanjian damai, Al-Quran juga sebutkan. Jadi lengkap. Dan setiap ayat-ayat yang berbicara tentang masalah tersebut dijelaskan lebih panjang lebar lagi dalam praktek oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukuplah Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi setiap Muslim. Dari sini seorang harus mengagungkan Al-Quran dan mulai belajar tentang isi Al-Quran agar dia mendapat petunjuk dalam segala kehidupannya. Taib ini kaidah yang terakhir yang merupakan kesimpulan dari kaidah-kaidah sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an itu memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Selesai pengajian kita, maka saya ngobrol sama ketua DKM, kita mungkin nambah beberapa kaidah-kaidah yang tidak disebut oleh tidak disebut oleh penulis, kita tambah. Ada beberapa kaidah saya kumpulkan juga terkait dengan kehidupan pribadi maupun bermasyarakat agar kita semakin dapat hidayah dalam menjalankan kehidupan ini, karena permasalahan problematika dalam kehidupan ini sangat banyak. Maka kita butuh membenahi diri dengan mempelajari petunjuk-petunjuk hidayat, itu petunjuk-petunjuk solusi-solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an. Maka kita masuk pada kaidah berikutnya, ya, kaidah baru, ya. Yaitu kaidah keberapa? Kaidah ke-51. Kaidah nomor 51. Kaidah ini ada dalam surat Wal Laili Idza Yaghsha. Surat Al-Lail, ya. Ayat 18 dalam Quran, surat Al-Lail ayat 18. Apa bunyi kaidah tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi yu'ti ma lahu yatazakka." Artinya, ini tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang maknanya yang memberikan atau menyedekahkan hartanya untuk mensucikan jiwanya. Kaidah ini penting karena dalam kehidupan kita betapa sering kita membantu orang lain, ya, membantu orang lain apakah dengan bantuan secara materi atau secara fisik atau pikiran. Artinya kita memberi jasa kepada orang lain. Maka syariat mengajarkan kepada kita, jika kita mengeluarkan harta untuk orang lain, maka ingat niatnya adalah untuk mensucikan apa? Jiwa. Mensucikan jiwa. Bahwasanya kalau kita bersedekah itu, kita berusaha membersihkan jiwa kita yang kotor. Dan ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ambillah harta mereka, ambillah zakat atau ambillah sedekah atau zakat dari harta mereka. Buat apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Engkau membersihkan mereka wa tuzakkihim dan mensucikan mereka dengan harta tersebut. Nah, ini syarat juga bahwasanya fungsi dari sedekah yang kita keluarkan atau zakat yang kita keluarkan di antaranya untuk mensucikan, ya. Untuk mensucikan. Sebagaimana dalam ayat yang pertama, ya. Oleh karenanya ayat pertama, "Walladzi yu'ti malahu yatazakka," ini turun tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ketika di awal-awal Islam banyak budak-budak yang disiksa
Di antara yang disiksa adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, disiksa oleh majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf. Maka Bilal diletakkan di tengah-tengah matahari terik, kemudian dijemur, kemudian diletakkan batu yang panas di dadanya. Kemudian disuruh kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Bilal mengatakan ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Disuruh berbuat syirik, dia malah menentang dengan berkata ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Bahkan disebut dalam riwayat Bilal ditarik oleh anak-anak, digeret, tentunya ini akan membuat tubuhnya terluka, dan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Sampai akhirnya dalam sebagian riwayat disebutkan Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, Rasulullah tidak bisa bantu Bilal karena harta Rasulullah terbatas. Dia ingin memberikan Bilal tapi beliau tidak punya harta. Maka Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, inna Bilalan yu'adzabu fillah." Wahai Abu Bakar, sungguhnya Bilal sedang disiksa karena dia berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun datang membeli Bilal. Bahkan membayar dengan mahal. Dalam riwayat disebutkan dia membayar dengan budaknya yang paling kuat untuk membeli Bilal. Bilal budak yang lemah, bukan budak yang kuat. Dia budak yang lemah. Kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ternyata bukan cuma Bilal saja, Abu Bakar juga memerdekakan budak-budak yang lain. Kalau enggak salah di antaranya Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu yang juga budak yang lemah. Akhirnya Abu Bakar memerdekakan budak-budak yang lemah. Datanglah ayahnya namanya Abu Quhafah. Waktu itu masih kafir. Jadi Abu Bakar ini punya ayah namanya Abu Quhafah, masih kafir, dan dia masuk Islam nanti di Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Ini masih di awal Islam. Awalnya masih jadi mungkin dia masuk Islam masih lama karena belum lagi hijrah, kemudian setelah itu baru tahun 8 Hijriah. Maka dia negur anaknya. Dia bilang, "Ya wahai putraku, wahai Abu Bakar, kalau kau memang ingin memerdekakan budak-budak, merdekakanlah budak-budak yang kuat. Yang tubuhnya, fisiknya kuat, supaya budak-budak ini nanti kalau kau sudah merdekakan bisa membelamu. Jangan kau merdekakan budak-budak yang lemah-lemah seperti ini. Apa faedahnya budak-budak yang lemah?" Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Inna ma uridu ma urid." Sungguhnya aku melakukan ini karena ada sesuatu yang aku inginkan. Dia tidak jelaskan kepada ayahnya. Ayahnya masih kafir. Ayahnya cuma kasih ide, kalau kamu mau merdekakan jangan yang lemah-lemah seperti Bilal. Lemah buat apa? Bilal mau diapain? Buat perang juga enggak bisa, buat ini enggak kuat. Kata Abu Bakar, "Inna ma uridu ma urid." Aku melakukan apa yang aku inginkan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sayujannabuhal atqa." Sungguhnya neraka jahanam, ya. Yang kata Allah, "Fa anzartukum naron taladza." Aku ingatkan kepada kalian neraka yang apinya menyala-nyala, ya. Ya la yaslaha ilal ashqa. Tidak ada yang masuk dalam api neraka kecuali orang yang sangat celaka, ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling. Kemudian kata Allah, "Wa sayujannabuhal atqa." Maka neraka itu akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mengeluarkan uangnya untuk mensucikan apa? Dirinya. Itu Abu Bakar As-Siddiq di antaranya ayat ini. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mengeluarkan uangnya memberi budak, memerdekakan budak untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia memerdekakan Bilal, Amir bin Fuhairah dan budak-budak yang lainnya bukan karena Abu Bakar punya utang jasa sama mereka, enggak ada sama sekali. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah. Wala saufa yarda, sungguh dia akan ridha. Allah akan berikan dia keridhaan, dia akan puas di akhirat kelak. Itu Allah janjikan pahala yang besar. Jadi perhatian kita di sini, Abu Bakar ketika bersedekah dengan memerdekakan budak, Allah sebutkan yatazakka. Dia hendak mensucikan apa? Jiwanya. Ini poin penting ketika seorang membantu orang lain, ya. Bahwasanya kalau dia membantu orang lain, jangan mengotori hatinya, ya. Jadi saya katakan, perhatikan ketika kita membantu orang lain, jangan sampai kita mengotori hati kita. Justru kita ingin mensucikan hati kita. Kalau kita bantu orang lain, ternyata kita menjadi sombong dan angkuh, mentang-mentang kepada orang tersebut, maka ini sungguhnya kita mengotori hati kita. Maka inilah yang harus kita rubah pola berpikir kita. Kapan kita bantu orang lain, sungguhnya kita ingin mensucikan apa? Jiwa kita. Mungkin masih rasa pelit, masih terlalu mikir dunia. Kita ingin bersihkan jiwa kita dengan banyak bersedekah. Bukan ketika kita bersedekah, kita menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi mentang-mentang, terutama kepada orang kita bantu. Maka sedekah yang begini modelnya, membuat orang menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi riya.
kemudian meremehkan orang yang dia bantu, ini sedekah yang tidak ada faedahnya. Justru sedekah yang bukan mensucikan jiwa, malah mengotori apa? Mengotori jiwa. Malah mengotori jiwa. Oleh karenanya hal ini mengkonsekuensikan seorang ketika dia membantu orang lain dalam bentuk sedekah atau yang lainnya, dia niatkan untuk bersihkan jiwa. Taib, karenanya sedekah karenanya sedekah ada dua model. Yang pertama, sedekah yang mensucikan jiwa. Yang kedua, sedekah yang mengotori jiwa. Tentunya kita ingin sedekah yang mensucikan jiwa. Apa? Semakin ingat akhirat. Kemudian apa? Hanya mengharap ganjaran dari Allah. Kemudian apa? Membersihkan hati dari sifat pelit. Hati dari sifat pelit. Ya, ini mensucikan jiwa apa? Seseorang, ya. Kemudian menempa hati untuk memiliki sifat peka. Untuk memiliki sifat peka. Ini semua hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mensucikan diri. Antara juga tentunya mensucikan harta, ya. Mensucikan harta. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna hadhihi, sungguhnya ketahuilah bahwasanya transaksi ini tercampur dengan dosa-dosa. Maka sucikanlah dengan apa? Sedekah. Banyak transaksi kita tidak murni bersih, terkadang masih tercampur sedikit-sedikit kesalahan-kesalahan, maka bersihkanlah dengan sedekah. Jadi inilah sedekah yang kata Allah, yu'ti malahu yatazakka. Dia bersedekah dengan niat untuk mensucikan apa? Jiwanya. Nah, ada sedekah yang mengotori jiwa. Apa saja sedekah yang mengotori jiwa? Misalnya, yang dilakukan karena riya. Dilakukan dengan tujuan riya. Ini percuma seperti ini. Ini sedekah bukan bikin orang hati suci, tapi bikin orang apa? Riya, kotor jiwanya. Sedekah yang bikin ujub. Sedekah yang bikin ujub. Dia merasa bangga bisa membangun ini, bisa bersedekah ini, dia merasa bangga, bantu ini, bantu ini. Dia ujub dengan amalnya, dan ujub ini lama-lama mengantarkan kepada sombong. Kamu cuma segitu, apa sedekah cuma bisa saya lihat apa yang saya lakukan, saya bangun ini, saya bangun anu, mengantarkan kepada kesombongan. Karena ujub adalah tangga untuk menuju kepada kesombongan. Di antara orang bersedekah, hatinya kotor adalah alman. Ya. Memiliki sifat man. Melakukan alman. Alman itu apa? Merasa punya jasa sama orang. Sama orang lain. Orang yang dibantu. Ya. Merasa punya jasa, kemudian diungkapkan dengan perbuatan. Kemudian di antara juga sedekah yang kotor adalah melakukan al-adza. Melakukan al-adza. Al-adza itu adalah menyakiti orang yang disedekahin. Menyakiti orang yang dibantu. Nah, ini contoh maksud saya. Contoh bahwasanya sedekah bisa mengotori jiwa. Ketika seorang bersedekah ternyata riya, ketika seorang sedekah kemudian karena banyak yang dia keluarkan timbullah ujub dalam dirinya, akhirnya dia pun sombong, atau sedekah yang dia merasa mentang-mentang dia dia merasa mentang-mentang membantu orang. Ini dosa besar. Kata Rasulullah SAW, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan
yang Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat kelak. Allah tidak melihat mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat kelak. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mannan. Al-mannan itu orang yang merasa mentang-mentang ketika bantu orang lain. Sehingga dia memandang orang yang dia bantu dengan rendah. Ini al-man. Ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Ini dosa, enggak boleh. Di antaranya juga al-munafiq sil'atahu bil halafil kadhib. Di antara tiga orang tersebut satunya orang yang melariskan dagangan dengan sumpah-sumpah yang palsu. Di antaranya al-musbil izar, orang yang sombong dengan mengisbalkan pakaiannya. Tapi intinya al-man yaitu merasa mentang-mentang kepada orang yang dia bantu. Sehingga dia merendahkan orang yang dia bantu. Al-adza lain lagi. Al-adza adalah menyakiti dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan sindiran. Misalnya, kamu kan yang saya bantu. Dulu kamu seperti apa? Miskin kan dulu. Kamu kan dulu susah. Ingat gak siapa yang bantu kamu waktu itu? Ini kita ngungkit. Al-adza itu ngungkit sehingga menyakiti hati orang yang kita bantu. Misalnya kita kasih dia baju baru. Dia pakai, tadinya nggak punya baju jelek, dia pakai baju baru. Terus kita bilang, baju bagus ya. Bagus ya. Baju baru. Sehingga dia dia merasa terganggu. Ini semua sedekah yang mengotori jiwa. Hati-hati. Hati-hati, ini bahaya. Lebih baik tidak usah sedekah. Ayat turun dengan masalah ini semua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza, dengan merasa mentang-mentang dan ungkit-ungkit. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, kata Allah, seperti orang yang menginfakkan hartanya dengan riya. Jadi adab dalam bersedekah, ketika bersedekah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah bersedekah jangan merasa mentang-mentang, jangan diungkit-ungkit menyakiti hati orang yang dibantu. Sudah, kita sedekah lepas aja. Lepas. Tujuan kita bersedekah mensucikan jiwa ini. Kita ini masih terlalu pelit dengan dunia. Kita masih selalu pikir dengan ada bukhl, ada penyakit pelit, ada syuh, tamak dalam diri kita. Untuk menghilangkan atau mengurangi penyakit tamak kita ini, kita paksa diri kita untuk apa? Bersedekah. Sehingga kita melatih diri untuk sering bersedekah. Sehingga kalau kita tidak bersedekah seperti ada yang kurang. Sampai akhirnya kita kecanduan untuk apa? Bersedekah. Dalam rangka apa? Untuk mensucikan diri. Ya. Oleh karenanya, agar kita tidak merasa mentang-mentang sama orang lain, ya, maka kita harus rubah mindset cara kita berpikir. Kita berpikir orang ini saya bantu, justru sebenarnya dia yang punya jasa sama saya. Dengan saya bantu dia, memang zahirnya kita yang bantu dia. Tapi kenyataannya dia yang bantu kita karena ada sarana untuk kita beramal soleh. Kalau tidak ada orang miskin depan kita nggak bisa beramal soleh. Kalau nggak ada orang susah, kita nggak bisa bantu dia. Dan keuntungan banyak kembali kepada kita. Ya. Taib, saya bawakan ayat renungan agar kita bisa tidak mentang-mentang kepada orang yang kita bantu. Ya. Jadi kalau kita mau sedekah itu, ya, sedekah ada awal, ya ada akhir. Awal harus ikhlas. Kemudian akhir juga dijaga. Dijaga, jangan sampai al-man, ya tadi mentang-mentang, dan al-adza, menyakiti. Kalau ikhlas, tidak ikhlas sejak awal, sedekah tidak ada nilainya. Kalau ikhlas, kemudian ternyata di tengah-tengah, di akhirnya, al-adza wal-man, sama, batal. Ya. Meskipun tadinya ikhlas, kemudian di ujung ternyata mentang-mentang dan menyakiti orang yang kita bantu, maka sedekah kita jadi apa? Hilang. Ibaratnya seorang sudah membantu orang lain, dia sudah bantu selama 10 tahun. Di penghujung setelah 10 tahun dia bilang, kamu memang ya. Kau ingat siapa yang bikin kau begini? Ya, ini semua. Kita menyakiti hatinya. Kita merasa merendahkan dia. Ya, ini bisa jadi amal soleh kita gugur. Sedekah kita bisa jadi apa? Gugur. Gara-gara kita merasa mentang-mentang di hadapan dia. Ya. Gara-gara kita menyakiti hatinya, ya.
Makanya Allah mengatakan, la tubtilu, jangan batalkan sedekah kalian yang sudah kalian lakukan dengan ikhlas, bil manni wal adha. Dengan sikap mentang-mentang, merasa punya hutang budi, merasa punya jasa pada orang lain, wal adha, dan juga menyakiti hati orang lain. Ini perlu kita perhatikan. Karena kalau kita bantu orang, kita merasa, dia punya hutang budi sama saya. Kita merendahkan dia. Ini berarti hati kita nggak bersih. Kita bantu, kita nggak bersih. Taruhlah kita bantu saudara kita, bantu adik kita. Kita merasa mentang-mentang, apa saya sering bantu dia kok. Kita rendahkan dia. Kadang kita ungkit-ungkit menyakiti hati dia. Maka bantuan kita hilang. Nilainya jadi 0. Kita yang rugi sendiri. Nah, supaya kita tidak demikian, kita perlu merubah cara berpikir kita. Ketika bantu orang lain, jangan kita merasa mentang-mentang terhadap atas dirinya. Bukankah ciri-ciri penghuni surga? Allah sebutkan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yaitu orang-orang yang beri makanan yang mereka sukai makanan tersebut kepada anak yatim, kepada fakir miskin dan juga kepada tawanan. Mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami itu memberi makanan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mencari balas budi dari kalian, kami tidak berharap sama sekali. Dan kami tidak minta terima kasih dari kalian. Tidak ada mentang-mentang, tidak ada merasa hebat. Tidak, bantu selesai. Bantu selesai. Ya kalau ibarat orang mengatakan kalau kita bantu seperti kita lagi BAB. Selesai, lupakan. Jangan diingat-ingat. Sudah selesai. Justru saya katakan tadi supaya kita bisa tidak seperti itu. Kita malah berpikir sebaliknya. Renungan agar kita bisa tidak mentang-mentang kepada orang yang kita bantu. Kita harus berpikir justru orang yang kita bantu berjasa kepada kita. Bantu berjasa kepada kita. Ya. Kita yang lebih ya bagaimana? Yaitu kita yang lebih untung daripada dia. Daripada dia. Secara duniawi maupun akhirat. Duniawi apalagi akhirat. Baik, keuntungan dia apa? Kalau kita bantu mungkin kesulitannya berkurang. Cuma selesai sekali itu. Selesai. Adapun kita di dunia kalau kita bersedekah, maka banyak faedah yang kita dapatkan. Faedah dunia ya. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti kalian untuk bersedekah, nanti kau miskin, nanti kau susah. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan menyuruh kalian untuk berbuat keji, yaitu pelit. Ayo pelit. Kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janji kepada orang yang sedekah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Taib, ini ingin saya sarah di sini. Allah menjanjikan bagi kalian orang yang bersedekah maghfiratan minhu, itu ampunan yang besar. Ampunan yang besar. Kenapa bukan sembarang ampunan? Karena di sini menggunakan tanwin maghfiratan. Dan dalam bahasa Arab kalau dikasih tanwin menunjukkan sesuatu yang agung. Sesuatu yang agung. Allah tidak mengatakan wallahu ya'idukum maghfiratahu, tapi Allah mengatakan wallahu ya'idukum maghfiratan. Allah janjikan bagi kalian ampunan yang besar darinya bagi orang yang bersedekah. Ini keuntungan bagi kita. Ya. Maghfirah itu apa? Allah tutup aib kita di dunia maupun di akhirat. Allah beri ampunan bagi kita di dunia maupun terlebih lagi di akhirat. Kita bersedekah maka akan mengurangi kemurkaan Allah. Inna sadaqata sir tudfi'u ghadabar Rabb, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang dikeluarkan disembunyi-sembunyi akan meredamkan kemurkaan Allah. Yang kemudian kita perhatikan ini duniawi, fadlan. Fadlan secara bahasa Arab yaitu kelebihan. Kelebihan. Misalnya kalau saya minum air tersisa, maka ini sudah sisa dari apa yang saya minum. Saya sudah minum sudah cukup, masih ada apa? Sisanya. Para ulama menafsirkan fadlan di sini maksudnya tambahan, sama dengan tambahan harta. Baik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasat shadaqatan min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan menambah harta. Dari banyak sisi. Saya ajak renungan, bisa banyak sisi Allah menambahkan rezeki kepada kita kalau kita bersedekah. Di antaranya, Syekh Utsaimin mengisyaratkan dalam tafsirnya, di antaranya misalnya dijaga dari kerugian misalnya.
kelihatannya tidak bertambah, tapi ternyata kita dijaga dari kerugian. Banyak orang rugi, kita tidak apa? Tidak rugi. Ini misalnya. Berarti harta kita bertambah. Satu. Misalnya yang kedua, dibuka jalan rezeki dari pintu yang lain. Dari pintu yang lain. Seorang sudah bekerja, ini contoh, dia bekerja dalam suatu bidang ini, dapat rezeki. Nanti dia buka usaha lain, rezeki banyak lagi. Di antaranya karena sedekah yang dia lakukan. Allah buka dia pintu rezeki dari pintu-pintu yang lain selain pintu yang dia geluti sebelumnya. Atau dibuka pelanggan-pelanggan baru, ya. Atau konsumen-konsumen baru, Allah bukakan bagi dia. Ya, maka menambah rezekinya. Ini contohnya lagi. Contohnya lagi, hasilnya bertambah dari pintu rezeki yang sama. Dia usaha ini tapi ternyata hasilnya bertambah. Ini Allah tambah rezekinya. Ya, selain dibukakan pintu rezeki, dari rezeki yang dia lakukan sekarang, pintu rezeki ini pun Allah tambah rezekinya. Di antaranya juga misalnya bahwasanya Allah membukakan rezeki dari orang yang tidak sangka-sangka. Arah yang tidak disangka-sangka. Jika dia bersedekah, tahu-tahu ada panen tiba-tiba besar misalnya, atau laris tiba-tiba dagangan luar biasa, tahu-tahu ada yang orang membeli tanpa menawar misalnya, ada rezeki tiba-tiba Allah berikan di luar daripada yang dia sangkakan. Ini tambahan rezeki. Karena rezeki itu ada dua, ada rezeki yang kita perkirakan. Oh ini karena ini untungnya. Tahu-tahu ada rezeki di luar daripada yang kita bayangkan. Saya punya kawan ketika di musim pandemi, subhanallah, dia ternyata dapat untung banyak ya. Dapat untung banyak sampai dia kumpulkan uang banyak, kemudian dia ingin bangun pondok. Kurang lebih harganya. Dia bilang ini gara-gara hasil semenjak pandemi. Ya, pokoknya pondoknya itu banyak lah ya. Banyak sekali uang yang dia keluarkan. Ini semua hasil dari apa? Pandemi. Di saat orang pada berjatuhan, dia malah dapat rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian yang kelima, yang terakhir, di antara tambahan rezeki Allah jadikan berkah. Mungkin rezekinya tetap tidak berubah, tapi berkah. Tidak digunakan untuk maksiat, tidak digunakan untuk hal yang sia-sia. Nah, kalau kita renungkan ini, renungkan bahwasanya kalau kita sedekah, kita dapat banyak keuntungan. Justru sebenarnya dia yang berjasa terhadap apa? Terhadap kita. Oleh karenanya banyak bukti menunjukkan kalau ada keluarga ngurusin anak yatim, dia dimudahin rezekinya oleh Allah. Banyak buktinya. Sungguhnya uang yang dia keluarkan untuk ngurusin anak yatim sedikit dibandingkan yang Allah berikan kepada dia berlimpah ruah. Jadi yang berjasa yang siapa ini? Yang berjasa dia apa anak yatim yang berjasa? Anak yatim yang berjasa. Buktinya Allah jaga usahanya dia. Kenapa? Dia ngurusin anak yatim. Harta yang dia keluarkan anak yatim tersebut tidak seberapa dengan harta yang dia peroleh. Jadi maka jangan berpikir kita ini berbuat baik sama orang berarti kita mentang-mentang sama dia, kemudian kita merasa punya jasa sama dia, kemudian kita merendahkan dia, kita ungkit-ungkit. Salah. Justru dia yang punya jasa sama kita. Ketika dalam suatu hadis ada seorang mengeluhkan saudaranya kepada Nabi. Ya Rasulullah, adiknya nuntut ilmu terus tidak ini, kata Rasulullah, mungkin Allah kasih rezeki kepada engkau lewat dia. Gara-gara kau ngurusin dia, kau dapat rezeki dari siapa? Allah. Gara-gara kau ngurusin dia, kata Nabi, kau dapat rezeki dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud saya kita merubah cara berpikir kita. Kita ini ketika bersedekah dalam rangka mensucikan apa? Jiwa, bukan mengotori jiwa. Sehingga kita nyaman kalau kita sudah bersedekah, kita tidak merasa mentang-mentang berharap kebaikan dari dia, enggak ada. Kasih selesai. Allah yang akan balas. Justru kita berterima kasih kepada dia karena dia, dengan sebab dia maka kita dimudahkan rezeki oleh Allah, dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzah kita bahagia, di padang mahsyar sedekah menaungi kita ketika matahari jaraknya 1 mil, dan betapa banyak faedah-faedah yang kita dapatkan yang jauh-jauh lebih besar daripada faedah yang orang miskin tersebut dapatkan. Dia paling cuma tadinya lapar jadi kenyang, tadinya sakit mungkin sembuh, cuma itu. Setelah itu selesai. Setelah itu selesai. Adapun pahala sedekah luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan seorang kalau sudah bersedekah dia tulus, maka Allah memperbanyak sedekah tersebut. Semakin bertambah tahun, semakin tambah sedekah tersebut nilainya, pahalanya. Karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, kama yurabbi ahadukum fuluwahu.
Kata Nabi, seorang jika bersedekah, Allah terima dengan tangan kanannya, kemudian Allah perbesar sedekah itu, sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara kuda kecilnya, dipelihara sampai besar. Maka kalau Allah berkehendak ada sedekah yang mungkin kecil, jadi besar pahalanya insya Allah. Bertambah, jadi semakin sedekah yang lama kita sumbangkan, semakin besar pahalanya. Ini pendapat sebagian ulama berdasarkan zahir hadis tersebut. Jadi yang untung kita atau dia? Kita yang untung. Maka rubah mindset kita dalam hidup ini, kalau kita bantu siapapun, bantu dengan harta, bantu dengan pikiran, jangan kita merasa mentang-mentang. Alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk beramal soleh dengan pertemukan saya dengan orang yang susah, dengan orang yang ini, orang yang anu, sehingga kita tidak merasa mentang-mentang kepada dia. Nah, kalau kita yang dibantu, kita harus berterima apa? Kasih. Jangan bilang, dilarang berterima kasih. Kata Rasulullah, kata Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik, jika man sona ilai ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang, kalau ada orang berbuat kepada kalian, maka balaslah. Kalau bisa balaslah. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu, ya, fadu'ullaha lahu. Kalau kalian tidak bisa memberi balasan setimpal kepada orang yang membantu, maka doakanlah dia dengan secukupnya, artinya yang pantas sebagai balas budi kebaikan yang dia lakukan. Ya. Kita yang membantu jangan berharap terima kasih dari dia. Kita yang dibantu tahu diri. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan orang bersyukur kepada Allah yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Kita doakan ya, dalam salat kita, dalam sujud kita, dalam ibadah kita. Tapi ini saja yang mungkin saya sampaikan. Kaidah ke-51. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.